waktu 2 sampai 3 minggu terakhir itu IHSG kita sebenarnya sudah rebound cukup baik ya. Kira-kira naik di kisaran 17, level paling bawahnya yaitu 3.900 di pertengahan bulan Maret kemarin. Tapi mungkin pertanyaan yang ada di benak investor sekarang adalah apakah ini market benar-benar sudah bottom atau sekarang ini yang namanya bear market bounce, bahwa masih akan ada volatilitas sampai benar-benar marketnya bisa rebound. Beberapa data yang mereka pantau sekarang adalah yaitu perkembangan dari kurva COVID-19 di Indonesia dan juga sentimen dari foreign flow ya, dari asing itu bagaimana masuk ke pasar obligasi dan juga pasar equity di Indonesia. Tapi kalau dari JP Morgan sendiri begitu ya, seperti apa proyeksi pergerakan pasar keuangan domestik kita dari pasar ekuitas, obligasi dan juga falas di tengah masih kuatnya sentimen negatif dari COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau dari JP Morgan kita di pasar equity-nya yaitu IHSG kita memprediksi akhir tahun bisa naik ke level 5.250 ya. Kita belum lama ini baru merevisi indeks target 5.250 itu imply-nya kira-kira sekitar mungkin 13-14% upside dari level sekarang. Tapi mungkin kita expect-nya ini recovery baru akan terjadi lebih di second half of 2020. Kita expect-nya sekarang udah bukannya V-shape lagi, tapi lebih ke U-shape recovery untuk Indonesia. Kita memprediksi mungkin di second quarter masih ada sedikit volatility, tapi mungkin di second half akan lebih sustainable untuk recovery-nya, karena kita memprediksi mungkin COVID-19 baru akan peak di akhir second quarter 2020 untuk Indonesia. Oh, oke. Nah, lantas sektor apa mungkin yang menarik untuk bisa dicermati oleh investor gitu? Seperti Anda katakan tadi, ini akan bounce back di di semester kedua begitu tahun ini. Nah, sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi pilihan investor? Jadi 3 sektor yang kita sekarang suka adalah yang pertama consumer staples, yang kedua adalah communication services, dan yang ketiga adalah energy. Ini adalah top 3 sector positioning kita ketika kita mengadvise investors untuk investasi di pasar modal Indonesia kita ya. Consumer staples alasannya adalah mungkin 2 hal. Yang pertama, in the short term period, orang-orang ini banyak stockpiling inventory di rumah, terutama barang-barang FMCG. Jadi perusahaan-perusahaan consumer staples yang menjual makanan, sanitary product, home personal care, itu cenderung akan diuntungkan. Yang ada malahan mereka akan bisa melihat temporary volume surge dalam waktu dekat karena orang on the other hand, kalau kita ngelihat communication services, demand untuk data itu harusnya naik yang ada. Jadi telco operator seperti Telkom, seperti XL harusnya bisa melihat demand data itu naik, dan juga perusahaan-perusahaan tower company juga diuntungkan karena mereka rental yield-nya harusnya stabil karena pendapatan utama mereka mendapatkan dari Telkom operator. Sebenarnya di sektor communication services ini termasuk TMT itu e-commerce juga sangat diuntungkan karena volume mereka itu dalam waktu 1 sampai 2 bulan terakhir itu juga naik pesat karena ada shift dari consumer behavior ya. Untuk energi kita specifically suka perusahaan yang income-nya itu di US dollar karena kan year to date rupiah melemah kira-kira sudah 14-15%. Jadi perusahaan yang income-nya banyak di US dollar tapi cost-nya di rupiah harusnya cenderung lebih diuntungkan dalam segi margin.